Ya. Kita baca hadis ya, baca cepat ya. Hadis 29. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu at-tasi'u wal 'ishrun. Hadis ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat bernama Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilnal jannata wa yudkhilunal jannata wa yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar. Ini seorang bernama Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, akhbirni, terangkan kepadaku dengan satu amal yang memasukkanku surga ya, dan menjauhkanku dari neraka. Apa Rasulullah menjawabnya? Laqad sa'alta an 'azimin. Kamu itu bertanya tentang sesuatu yang berat, sesuatu yang besar. Enggak kira-kira nanya ya. Beritahu saya amal apa yang buat saya masuk surga dan ngejauhin saya dari neraka. Laqad sa'alta an 'azimin, kata Nabi. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi. Tetapi katanya, kata Nabi, itu yasir, sahl. Itu gampang untuk orang yang dibikin oleh Allah gampang kepadanya. Ini ulama ini ya, berbeda penjelasan ulama sufi ya dengan ulama lain tentang bagaimana Allah membuat orang itu jadi gampang. Ya, ya Bu, ini kata Nabi bahwa amal yang memasukkan kita ke surga dan menjauhkan ke neraka ini berat. Tetapi katanya kalau Allah entengin, enteng. Nah, pertanyaannya bagaimana Allah itu ngentengin kita? Enteng. Itu. Nah, di situ semua kembali kepada rohani. Gitu. Contoh begini. Orang punya sifat dermawan. Apa dermawan, Bu? Loman. Megaloman. Loman bahasa apa sih, Bu? Loman gitu. Royal. Royal King, King Royal ya. Artinya dia punya sifatnya. Karena ada orang yang kelihatan yang hambur-hambur uang, padahal bakhil. Tapi kenapa dia ngasih-ngasih orang tuh? Karena mau calon lurah. Karena mau calon DP. Padahal belum bakhilnya ya, bukan main. Itu. Tetapi orang yang punya sifat dermawan melakukan sesuatu gampang. Gitu. Nah, orang-orang yang Allah perbaiki jiwanya maka gampang melakukan ibadah itu. Bukan agama ini gampang. Karena Nabi mengatakan ad-dinu yusrun. Agama ini kalau dilakukan dengan jiwa gampang. Kalau enggak, sholat aja innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kalau punya khashi'in enggak kabirah, itu enggak berat sembahyang. Ya, ibu kalau demen sama laki, ngelayaninnya di rumah, masakin, nyuciin, ngebersihin, enteng apa berat, Bu? Tapi kalau sama laki benci banget, enteng apa berat? Apalagi belagu bapaknya segala nyari bini lagi. Makin mantep aja itu ya Bu ya. Artinya kalau Allah berikan cahaya ke dalam jiwanya, cahaya ikhlas, cahaya sabar, cahaya syukur, cahaya wara', cahaya zuhud, cahaya yakin, cahaya mahabbah, itu jadi ringan agama. Ya, maka Nabi menyuruh yassiru wala tu'assiru,
didik akhlak orang, jiwa orang agar melakukan agama ini baik, bukan disuruh lah berat. Yang namanya syariat itu taklif, berat. Ya. Nah ini kata Nabi, innahu la yasirun ala man yasarahullahu ta'ala alaihi. Lalu apa Nabi jawab? Amal yang masukin ke surga yang berat, tapi kalau Allah kasih ringan apa? Ta'budullaha la tusyrik bihi syai'a. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah dan tidak menserikatkan dengan Allah kepada apapun. Sembahyang tetapi masih syirik. Apa? Riya. Gitu. Kalau ada orang ringan, kalau nggak ada orang berat. Ya. Salat ada orang baca Al-Baqarah. Pas udah dewekan ina atau enak. Apalagi ada mertua 1 juz. Tuh kalau nafsunya dapat jadi ringan karena tujuannya nafsu. Orang melakukan ibadah ringan ada 2, imma untuk nafsu atau memang dia ya hatinya bersih, penuh dengan sifat mulia. Kalau enggak, ya nggak perlu diterangin. Ya. Kita merasakan. Ya, ibu ini ngaji bukan karena Allah, karena dipaksa sama temennya, itu syirik. Ngajinya karena diajak sama temennya. Gitu. Artinya tujuannya 2, bukan karena Allah aja. Baik. Yang kedua, wa tuqimus shalah. Sama salat juga. Kalau nggak ada khusyuk, ya, la sholata liman la aqlalah ay la khusyu'alah. Enggak sembahyang bagi orang yang tidak khusyuk. Wa tu'tiyaz zakata, dan memberi zakat sama. Wa tasumu Ramadan, dan puasa bulan Ramadan, wa tahujjal bait. Itu rukun Islam yang kelima, tetapi gak berat apa enteng. Itu masalahnya. Summa qala, nanya lagi. Itu pertama tadi amal apa saja yang masukin surga? Ya ini amalnya mah ini. Tapi kata Allah berat kecuali Allah entengin. Itu. Nanya lagi, ala adulluka ala abu abil khair. Oh, Nabi ini, Nabi ya. Kemudian Nabi memberitahu. Tadi kan Nabi memberitahu amal yang ke surga dan menjauhi dia neraka itu. Yang Nabi pandang berat. Lalu Nabi bersabda lagi, maukah aku tunjukkan kamu pada pintu-pintu kebaikan? Ya. Yang pertama kata Nabi, as-saumu junnatun, bahwasanya puasa itu perisai. Puasa itu adalah penghalang. Ya, penghalang antara nafsu. Ya. Ya, kan ibadah itu untuk Allah, ya. Ya, ibadah itu untuk Allah, tetapi nafsu kalau tidak dihalangin jadi untuk nafsu ibadah itu. Maka puasa itu adalah jalan untuk menghalangi dia dari selain Allah. Wasadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menyiram dosa, kesalahan sebagaimana api menyiram air. Bahkan ada dalam hadis, as-sadaqatu tutfi'u ghadbar rabb. Sedekah itu menyiram marah Allah, meredam marah Allah. Nah, manusia ini kan ciptaan Allah, yang memberi rezeki Allah. Maka orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang menjadi tangan kepanjangan Allah memberi kepada orang. Nah, maka setiap orang jika memberi orang, dia menjadi kepanjangan dari tangan Allah. Artinya dia dimuliakan oleh Allah untuk ya, menjadi tampilan sifat memberi Allah itu dimuliakan. Maka disuruh ikhlas. Sampai dikatakan kalau engkau ikhlas, sampai ke tangan Allah dulu sebelum sampai ke tangan orang yang menerima. Jadi kalau kita memberi, kita rasakan. Ya kalau nggak ikhlas nggak bisa ngerasakan bahwa kita memberi sampai ke tangan Allah. Ya, bukan ke tangan orang, nggak mikirin. Ya.
Itu namanya ikhlas. Nah kalau orang yang nggak ikhlas memberi sampai kiamat diungkit aja. Lo kalau nggak gue kasih lo dulu, kalau dulu lo nggak anu lo, kalau dulu, agamanya kenangan aja. Dulu mulu. Itu namanya ibadahnya nggak sampai ke Allah, nggak diambil oleh Allah. Masih ada sama dia dan dirusak sama dia. Ya, makanya dikatakan wala tubtilus shadaqah bil man wal adza. Yang ketiga, wassalatur rajuli fi jawfil lail. Jika kita melakukan 3 kebaikan, tiga ibadah ini pintu kebaikan, ya, bukan pintu kebaikan dibuka. Puasa, sedekah, salat malam. Dan itu kerjaan para aulia. Puasa, sedekah dan salat. Salatul rajuli fi jawfil lail, salat di tengah malam. Summa ta'ala, kemudian Nabi membaca tatajafa junubuhum anil madaji. Junub ini lambungnya, badannya jauh, anil madaji, dari tempat tidur. Ya, artinya nggak tidur malam. Ya, malamnya kurang tidur. Ya. Hatta balaga sampai ayat ya'malun. Ya. Summa qala ala ukhbiruka, dan yang ketiga Nabi bersabda, ala ukhbiruka, maukah aku beritahu? Birasil amri, ini biangnya, asalnya, ras, ya, asalnya perkara. Wa amudi, dan pilarnya. Wa dzirwati sanamihi, dan ketinggian puncaknya. Ya. Qultu bala ya Rasulullah, kata Rasulullah tadi, Rasulullah mengatakan, mau enggak aku tunjukkan, ya, pintu-pintu kebaikan. Kalau kita ingin bisa melakukan kebaikan, ada pintu, ada perbuatan yang kita lakukan sehingga pintu kebaikan itu terbuka. Puasa, sedekah, dan salat malam. Salat malam apa tuh? Tahajud, hajat, taubat, ya, berbagai kebaikan Allah buka. Adapun ini Rasulullah memberitahu ada lagi yang menjadi pangkal, ya, perkara hidup ini, perkara agama ini, yang menjadi pilarnya, yang menjadi ketinggian puncaknya. Apa kata Nabi? Rasul amri al-Islam. Ya, pangkal urusan ini Islam, artinya tetaplah jadi orang yang komitmen dengan syariat Allah. Apa-apapun kudu, ada enggak dalilnya, ada enggak Islam, ada enggak, ya. Yang kedua, wa amuduhu as-shalah, salat, ya. Jangan kodok mulu salatnya, ya. Subuhnya jam 9 kayak, ya. Ya, meskipun itu masih sholat, ya, ada lagi yang nggak sholat pisan. Nah, orang kalau nggak sholat itu nggak punya tiang agamanya, gampang doyong. Wazir watu sanamai, dan ketinggian adalah al jihad. Yang terakhir, summa qala ala ukhbiruka bimilaki zalika kullih. Milak itu apa? Milak sama dengan asas. Milak sama dengan qiwam. Ini pondasi utamanya, atau milak khulasah. Apa khulasah? Inti. Ini intinya milak, atau jauhar. Ya, banyak makna taradubnya milak itu. Qiwam, asas, khulasah, jauhar. Ya. Kalau tafsiran bayan lugawinya, al-milak yani ma ya'tamidu alaih, yang menjadi pangkalnya, ya, yang menjadi pangkalannya. Artinya agama ini apa yang akan menjadi kuat, karena asasnya itu begitu kokoh. Kata Nabi, mau nggak saya kasih tahu inti agama ini? Qultu bala, ini Sayyidina Mu'adz yang jawab, bala ya Rasulullah. Lalu Nabi
memegang lidahnya. Fa akhadha bilisanihi. Ya, maka Nabi memegang lidahnya wa qala kuffa 'alaika hadza. Jaga lidah ini. Ya. Orang bermusuhan gara-gara lidah. Ya. Orang enggak kerasa dosa gara-gara lidah, ngomong apa baik. Makanya di dalam tasawuf itu riyadhahnya adalah qillatul kalam. Kuffa 'alaika hadza. Lalu Sayyidina Mu'adz bertanya, "Qultu ya Rasulullah, qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bihi." Emang kami akan ditindak dengan sebab apa yang kita omongin? Kita kan ngomong banyak. Itu ada omongan yang nanti Allah akan menyiksa kita. Ya. Istilahnya sahabat nanya, "Lah emang omongan pakai disiksa juga?" Maka Nabi mengatakan, sakilat ka ummuk ya Mu'adz. Ini kalau bahasa ini yang bukan Nabi yang ngomong, ini bahasa jelek gitu. Ya. Apa? Enggak mau mampus ibu lu, kan begitu. Ya. Artinya ini Nabi menarik perhatian bahwasanya pertanyaan kamu nanya emang ngomong itu bisa disiksa. Ya. Kalau kata kurang ajar loh, kagak ngerti kali, begitu. Ya. Sakilat ka ummak ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsianihim. Tidaklah orang-orang itu, kata Nabi, disungkurkan ke neraka wajahnya itu atau hidungnya, mukanya, melainkan disebabkan itu balasan lidahnya. Ya, maka ngomong itu ditahan. Ya. Kenapa coba banyak janda tuh? Kalau banyak janda berarti kan duda nggak ada, lakinya mati. Kenapa laki pada mati tuh, Bu? Diomelin mulu, stres, sampai ada yang stroke, ada yang diabetes karena diomelin mulu, tertekan. Artinya itulah bobot lidah itu. Ya. Makanya kan dulu saya bilang, ibu kalau marah sama laki, tutup mulutnya tuh. Ya, tutup mulutnya pakai lakban, omelin laki, mampus, kurang wajar, sampai gledek. Tapi dalam hati itu kagak bakal membentuk ya sugesti ya mental yang buruk dan tidak menanggung akibat dari omongan di dunia dan di akhirat. Makanya Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang yang percaya kepada Allah dan surga ngomong yang baik-baik aja. Kalau enggak kalau ada yang mau ngomong buruk, tahan. Makanya palyasmut bukan palyaskut. Suruh puasa ngomong, kalau ada pengen ngomong yang nggak enak, ya. Kalau udah kelewat, nafsunya nggak kepengen, udah diajak ngomong juga nggak mau, karena udah nggak kepengen. Maka di dalam tasawuf itu ada riyadhah qillatul kalam. Ngomong itu nafsu. Ya. Kalau akalnya tidak seimbang, ya ngomong apa baik ngecaprak. Maka kata Nabi, awwalu al-ghadabi jununun gitu. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.